Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan penjelasan materi kami tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila pada bab 6 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, langsung saja kita masuk poin yang pertama, yaitu tentang kehidupan demokratis yang bagaimana yang harus kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang NKRI tahun 1945. Lalu kemudian ada 10 pilar demokrasi tentang Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia, sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945. Sanusi pada tahun 1998 mencetuskan ada 10 pilar yang mencakup: yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan. Lalu, mengapa kehidupan yang demokratis itu sangat penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Mari kita uraikan makna dari partisipasi yang harus dimiliki oleh warga negara atau rakyat. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Baik, akan dilanjutkan oleh Saudari Lisa Nopianti. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya pengusaha bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari pengusaha dan juga rakyat. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatnya yang layak. Pemerintahan wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapat rendah. Program pemerataan pendapatan tersebut dapat dilaksanakan karena adanya uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Uang pajak yang telah terkumpulkan di kas negara tersebut akan didistribusikan kembali oleh negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu, sehingga pemerataan pendapatan dapat terjadi. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seorang wanita tua menghadap Sultan Sulaiman Al-Qununi untuk mengadu bahwa tentara Sultan mencuri ternak dombanya ketika dia sedang tidur. Setelah mendengar pengaduan itu, Sultan Sulaiman berkata kepada wanita itu, "Seharusnya kamu menjaga ternakmu dan jangan tidur." Mendengar perkataan tersebut, wanita tua itu menjawab, "Saya mengira Baginda menjaga dan melindungi kami sehingga aku tidur dengan aman." Hikmah dalam humor kisah tersebut dan pepatah 1998.
Kisah di atas menunjukkan contoh pimpinan yang lemah, yakni pimpinan yang tidak mampu melindungi rakyatnya. Seorang pemimpin memang harus memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Bagaimana karakter seorang pemimpin? Yang pertama, bertakwa dan beriman. Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab selain tidak banyak orang yang memperoleh kepercayaan seperti itu, juga ada hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Selain satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridho Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia, agar mampu dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, bermoral. Mari kita perhatikan pengertian moral yang kita maksud. Pimpinan yang bermoral berarti pimpinan yang berakhlak baik. Yang terpenting adalah mampu mengambil hikmah dari sejumlah kejadian yang menimpa para pimpinan yang lain. Sejarah mencatat semua pimpinan yang zalim dan tidak bermoral, tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya, sedangkan ia sendiri diakhiri hayatnya memperoleh kehinaan dan derita. Mungkin itulah penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.